Halo semuanya, gimana kabarnya? Kali ini kita akan membahas alur cerita film bergenre western cowboy. Film ini ternyata diangkat dari kisah nyata. Film action berlatar cowboy ini dirilis pada tahun 1993, menceritakan penegakan hukum yang dilakukan oleh para serif legendaris yang sangat ditakuti oleh para bandit dan penjahat. Namun suatu saat mereka harus melawan sekelompok cowboy yang beranggotakan para penjahat kelas kakap. Kelompok koboi itu merupakan orang-orang yang masuk dalam daftar teratas paling dicari. Oke, kita masuk ke alur cerita filmnya. Cerita dimulai dengan adegan saat sepasang pengantin sedang berjalan keluar pintu gereja. Mereka sangat bahagia merayakan hari pernikahannya. Saat keluar mereka dihadang oleh sekelompok koboi yang dipimpin oleh Curly Bill. Bill tidak terima dengan tindakan si pengantin pria ini. Mereka menuduh pengantin pria telah membunuh salah satu anggota kelompoknya. Terlihat kalau Bill sangat-sangat marah. Tanpa basa-basi, kelompok Bill mulai menembak dan membuat kekacauan. Saat itu datanglah seorang anggota dari kelompok Bill yang bernama Johnny Ringo. Dia merupakan seorang pembunuh berdarah dingin. Konon katanya Ringo tidak pernah tersenyum. Ringo juga merupakan mimpi buruk bagi kota yang didatanginya. Setelah itu Bill membunuh mempelai pria. Kemudian anggotanya membawa mempelai wanita untuk masuk ke dalam gereja. Mereka akan menggarap bareng si mempelai wanita tersebut. Bill kemudian menyantap sajian pesta pernikahan yang baru saja ia kacaukan. Saat tengah menyantap sajian, pastor yang mengurus pernikahan tersebut keluar dan marah-marah kepada Bill. Si pastor mengutuk tindakan keji kelompok Bill. Tanpa peringatan, Ringo yang merasa terganggu langsung menembak kepala pastor tersebut. Kejadian itu disambut dengan tawa riang anggota kelompok Bill lainnya. Mereka tanpa rasa bersalah lanjut menyantap hidangan pesta. Inilah gambaran kacaunya kondisi Amerika pada tahun 1879 setelah Perang Saudara. Di sisi lain, seorang pria berwajah garang dan berkumis tebal tampak tiba di sebuah stasiun kereta api. Dialah Wyatt Earp, mantan serif yang sangat disegani di seluruh Amerika karena ketegasannya dalam menegakkan hukum. Dia telah banyak menangkap penjahat kelas kakap. Dia juga sangat handal dalam menggunakan senjata api. Dia tidak datang sendirian, melainkan bersama kakak dan adiknya, yaitu Virgil dan Morgan Earp. Mereka datang ke kota Tombstone untuk menikmati masa pensiun mereka. Terlihat kalau mereka tidak sabar untuk bersantai dan menikmati kota Tombstone. Scene kemudian beralih ke sebuah tempat judi, di mana ada seorang penjudi kelas kakap bernama Doc Holliday. Terlihat tengah berjudi di tempat itu. Namun karena terlalu banyak menang, banyak lawan dari Doc merasa dirugikan dan berusaha untuk membunuhnya. Tetapi Doc dengan mudahnya mengalahkan lawannya tersebut dan membunuhnya. Scene berpindah pada Earp bersaudara yang telah tiba di pusat kota. Mereka disambut oleh John Behan yang menawarkan sebuah rumah sewa untuk mereka tinggali. John merupakan serif di kota tersebut. Tawaran tersebut kemudian diterima dengan senang hati oleh Wyatt. Di sini Wyatt juga bertemu dengan Fred White yang merupakan seorang marshal yang bertugas di Tombstone. Fred sangat senang melihat Wyatt ada di kotanya. Saat itu Fred menjelaskan tentang kekejaman kelompok Bill. Kelompok Bill sangat tidak kompromi pada warga yang terkenal dengan nama The Cowboys. Mereka menghabisi orang-orang tanpa sebab yang jelas. Para serif di kota Tombstone sangat sulit menghadapi aksi mereka. Mereka lalu menuju ke Oriental Bar yang selalu penuh dengan kekerasan di dalamnya. Bar yang selalu ramai itu terlihat sangat sepi saat itu. Mereka pun merasa heran kenapa bisa seperti itu. Ternyata sepinya bar tersebut disebabkan oleh seorang bandar judi bernama Johnny Tyler yang sedang berada di tempat itu. Johnny kerap kali menyebabkan kerusuhan setiap berada di bar tersebut. Ini membuat para pelanggan enggan datang di bar tersebut setiap ada Johnny. Mereka takut menjadi korban kekejaman dari Johnny. Di sini Wyatt merasa terpancing untuk menegakkan hukum. Dia melihat kalau Johnny melakukan kecurangan, namun tidak ada yang berani menentangnya.
Wyatt kemudian mengintimidasi Johnny dan mengusirnya dari bar tersebut. Hal ini ternyata menyebabkan dendam di hati Tyler. Dia kemudian kembali dengan membawa senapan laras panjang dan hendak membunuh Wyatt. Tetapi Doc kemudian menghentikan aksi nekat si Tyler itu. Saat itu nyali Tyler langsung ciut ketika tahu bahwa yang ingin dia bunuh ternyata adalah Wyatt, sang mantan sheriff legendaris paling ditakuti. Terlebih juga di sana ada Doc Holliday, si jago judi yang memiliki keahlian menembak yang sangat gila. Johnny Tyler! Mac! What, Herb? Did you always say that gambling's an honest trade? Setelah itu, para jagoan tembak ini kemudian berbincang-bincang dengan Sheriff Behan. Saat tengah berbincang, tiba-tiba terdengar sebuah tembakan yang berasal dari belakang mereka. Ternyata telah terjadi sebuah duel di sana. Ternyata Wyatt mengenal penembaknya, yaitu Johnson dan Creek. Doc? I know him. Creek Johnson. Kemudian duel itu berakhir ketika Marshal Fred menyita senjata Johnson dan Creek. Mereka pun bercengkrama sebagai teman lama. Malam harinya, Herb bersaudara menonton sebuah pertunjukan di sebuah gedung opera. Di situ juga ada bersama dengan mereka Doc dan wali kota. Pertunjukan itu kemudian dikacaukan oleh anggota The Cowboys. Setelah pertunjukan selesai, bintang utama kemudian membuka topengnya. Dan terungkaplah bahwa ia adalah seorang wanita cantik bernama Josephine Marcus. Setelah itu mereka pergi ke Oriental Bar dan mendapati Josephine tengah menjadi pusat perhatian di sana. Josephine bahkan mengajak Wyatt untuk berdansa. Namun anehnya Wyatt tidak menerima ajakan wanita cantik tersebut. Setelah itu Wyatt bertemu dengan Bill dan anggotanya. Mereka kemudian mengolok-olok Wyatt. Namun Wyatt menanggapinya dengan santai. Wyatt hanya sibuk dengan permainan kartunya. Situasi justru menjadi menegangkan ketika Doc beradu mental dengan Ringo. Ringo mengintimidasi Doc, namun Doc hanya santuy. Keesokan harinya Wyatt berkuda di pinggir kota dan bertemu dengan Josephine. Mereka berkenalan lalu berkuda bersama. Terlihat kalau Josephine sangat senang, namun Wyatt terlihat biasa saja. Malam harinya terjadi kekacauan saat Bill mengamuk karena mabuk. Bill sangat tidak terkontrol saat itu. Sayangnya Sheriff Behan justru hanya mengandalkan Fred White, yang kemudian terkapar setelah menerima tembakan dari Bill. Melihat hal itu, Wyatt datang dan berhasil melumpuhkan Bill. Tak lama kemudian datanglah para anggota The Cowboys yang ingin membebaskan Bill. Suasana menjadi tegang. Doc, Morgan, dan Virgil lalu datang dan membuat situasi semakin terkendali. Anggota The Cowboys kemudian memutuskan untuk mundur meninggalkan Bill. The Cowboys takut pada mereka. Setelah itu Wyatt membawa Bill untuk diadili. Keesokan harinya Herb bersaudara terlihat tengah bermain biliar. Mereka membahas soal hukuman Bill yang akan dihapus karena alasan yang mengada-ngada. Sistem hukum di sana saat itu memang sedang kacau. Seseorang yang bersalah bisa bebas karena punya kuasa, uang, dan pengaruh. Wali kota kemudian datang dan berniat untuk memberikan Herb bersaudara posisi marshal di kota tersebut. Namun saat itu Herb bersaudara menolaknya. Suatu hari Virgil melihat anggota The Cowboys melakukan tembakan di jalanan. Mereka mengamuk tidak karuan seperti geng motor cari masalah. Hal itu kemudian membuat Virgil merasa terpanggil untuk menegakkan hukum. Di sana dia akhirnya menerima jabatan marshal. Setelah kejadian itu sebagai marshal yang baru, Virgil kemudian menempel pengumuman berisi larangan untuk membawa senjata api di kota Tombstone. Dia berpendapat kalau kota akan aman jika tidak ada senjata. Malam harinya terjadilah perdebatan antara Wyatt dan Virgil. Wyatt tak menyangka Virgil menerima jabatan marshal yang pernah ditolaknya. Wyatt juga melihat kenyataan yang lainnya. Ternyata Morgan juga sudah menerima jabatan yang sama dengan Virgil.
Wyatt yang marah kemudian meninggalkan mereka dan menaruh senjatanya di sana. Dia sangat kecewa dengan dua saudaranya tersebut. Di Oriental Bar, Doc yang sedang menang judi melawan Clinton dituduh berbuat curang dan hampir terjadi kerusuhan. Di situ telah ada Earp bersaudara. Untungnya hal itu kemudian dihentikan oleh Virgil. Tetapi kemudian Doc tumbang dan Egg ditahan karena tidak mengindahkan larangan membawa senjata. Setelah itu dua orang koboi datang menjemput Egg. Egg pun dilepaskan oleh Virgil, tetapi senjatanya tidak dikembalikan. Egg menjadi marah akan hal itu. Hal ini membuat anggota The Cowboys geram dan mengancam akan menghabisi Earp bersaudara. Tapi hal itu sudah diantisipasi oleh Wyatt dan Earp bersaudara sudah siap. Bahkan Doc yang sebelumnya tumbang karena TBC tidak ingin melewatkan keseruan ini dan ikut bergabung. Mereka pun bersiap untuk bertempur. Earp bersaudara dan Doc kemudian turun ke jalan dan berhadapan dengan The Cowboys. Setelah bertemu dengan The Cowboy, Virgil kemudian langsung berkata akan menyita semua senjata mereka. Namun The Cowboys menolak penyitaan tersebut. Baku tembak pun akhirnya terjadi. Banyak anggota The Cowboys yang tewas. Karena kejadian itu, Sheriff Behan menjadi marah. Dia mengatakan akan menahan Earp bersaudara. Namun Wyatt menolak penangkapan itu. Hari-hari setelah peristiwa itu menjadi sangat mencekam. Ringo berusaha menyulut pertengkaran dengan Earp bersaudara. Namun Wyatt tidak meladeninya dan menyuruh Ringo untuk cari kesibukan lain. Sementara itu Doc berusaha memprovokasi Ringo yang sedang kesal karena diabaikan oleh Wyatt. Ringo pun tersulut emosinya. Namun saat Ringo akan mengejar Doc, ia kemudian dihentikan oleh Bill. Ketegangan pun mereda. Pada malam harinya Virgil diserang dan terkena tembakan. Wyatt pun segera menolong sang kakak. Sementara itu Morgan juga ikut tertembak di Oriental Bar dan tewas di sana setelah berusaha ditolong oleh Wyatt. Terlihat Wyatt sangat bersedih kehilangan sang adik. Earp bersaudara memutuskan untuk meninggalkan Tombstone. Wyatt tidak ingin terjadi hal yang lebih dari ini. Saat di perjalanan mereka dihadang oleh Bill dan Ringo yang tidak berencana untuk melepaskan mereka. Di stasiun, White berhadapan dengan anak buah Bill yaitu Stewell. Stewell dan temannya ingin menghabisi Wyatt di situ. Namun Wyatt berhasil mengalahkannya. Tak disangka ternyata Wyatt kemudian kembali lagi ke Tombstone untuk membalas dendam pada kelompok Bill. Kali ini dengan lencana Marshall di dadanya. Wyatt menyatakan bahwa balas dendamnya kali ini adalah legal. Ia mulai membantai semua anggota The Cowboys yang ditandai dengan selendang merah di pinggang mereka sebagai tanda keanggotaan pramuka The Cowboys. Dia dibantu oleh Virgil, Doc, Johnson, dan Crick. Mereka menerjang para The Cowboy. Terjadilah baku tembak yang sangat sengit. Para marshal mencari Bill sampai ke pinggiran kota. Mereka ingin Bill mendapatkan ganjaran yang setimpal. Bill yang merasa menang jumlah menjadi sombong. Dia pun mengajak berduel secara terbuka melawan Wyatt. Namun ternyata pelurunya habis dan ia tewas setelah dihujani tembakan oleh Wyatt. Setelah agak tenang, seorang utusan dari The Cowboy menyampaikan pesan untuk Wyatt agar berduel dengan Ringo. Tentu saja Wyatt menerima tantangan itu walaupun ia sedikit ragu. Wyatt sudah terlanjur emosi dengan kelompok yang telah membunuh adiknya. Ketika tiba waktu duel, terlihat Ringo menunggu Wyatt. Namun betapa kagetnya ia ketika melihat yang datang bukanlah Wyatt, melainkan Doc Holliday. Ringo tampak sedikit gentar, terutama ketika Doc menunjukkan lencana Marshall yang dipinjamkan kepadanya oleh Wyatt. Namun Ringo bukanlah orang yang gampang diintimidasi. Dia menerima tantangan duel dengan Doc. Mereka pun bersiap berduel antara hidup dan mati. Ringo akhirnya tewas terbunuh oleh Holliday.
Setelah kematian Ringo, seluruh anggota The Cowboys diburu habis-habisan. Wyatt berniat untuk tidak menyisakan satupun hama bagi masyarakat. Dia berburu siang dan malam untuk memberantas para geng The Cowboy. Akhirnya mereka berhasil menyelesaikan misi tersebut. Adegan kemudian beralih di sebuah rumah sanatorium, di mana di situ Doc sedang dirawat. Bisa dibilang rumah sakit karantina. Wyatt yang menjenguknya kemudian memberikan sebuah buku. Doc kemudian meminta Wyatt untuk mencari Josephine. Sebenarnya ini hanyalah akal-akalan Doc, agar Wyatt tidak melihatnya mati tak lama setelah itu. Doc meminta agar Wyatt menikmati hidupnya dengan tenang, menjalani hidup bahagia dengan membentuk keluarga kecilnya. Wyatt kemudian mencari Josephine yang baru saja menyelesaikan pertunjukannya di Denver. Josephine sangat senang melihat kedatangan Wyatt. Wyatt telah membuka hatinya untuk gadis pujaannya tersebut. Mereka kemudian bertemu dan akhirnya menjalani kehidupan berdua dengan bahagia. Dari film ini kita mendapat banyak pelajaran. Keadilan harus ditegakkan. Hukum kadang tidak adil, di mana yang punya kuasa dan uang bisa melakukan seenaknya. Ya, seperti di Konoha. Namun yakinlah akan ada pembalasan di kemudian hari. Oke, sampai jumpa di alur cerita film berikutnya. Bye.